Beberapa waktu yang lalu, informasi dan pengumuman bahwa Liga 2 dan Liga 3 dihentikan sudah beredar. Jadi kalau Liga di second tier sama third tier-nya sudah tidak beroperasi, berarti di top flight-nya Liga 1-nya nih, berarti nggak ada yang turun kasta nih. Nah pertanyaannya, Liga kompetisi seperti apa yang bisa kita harapkan ketika nggak ada promosi dan juga degradasi? Sebelum saya ke Akmal sama ke Samara, saya nanya ke pelaku dulu nih. Kebetulan klubnya ada Liga 2 nih. Bang Effendi, gimana Bang? Iya, secara sporting merit sih nggak ini ya, nggak tercapai Liga 1. Jadi saya sebenarnya ingin cerita dulu. Kita ini agak bingung ketika Liga 2 berjalan dengan cukup baik ya. Tiba-tiba dipanggil gitu loh kan. Waktu itu masalah Kanjuruhan. Mundur semua kan, Liga 1 mundur, Liga 2 mundur, Liga 3 yang udah jalan juga pending. Belakangan Liga 1 berjalan, Liga 2 masih mundur. Kita nanya kepastian soal Liga 2, diundang ke Jakarta. Sampai di Jakarta tiba-tiba diadakan rapat oleh LIB dan lain-lain. Sebagian klub peserta itu menginginkan Liga tetap lanjut. Jadi ditanya pendapat, gimana nih, Liga mau lanjut nggak? Tapi dari arahnya itu kayaknya mengarahkan, kayak kita ditakutin gitu loh. Ini kalau kita lanjutin, harus ada risk assessment katanya. Polisi harus datang, PUPR harus meriksa stadionnya, dicek semuanya. Dan nanti kedatangan itu harus klub yang biayain. Nah saya sempat ngomong ke LIB waktu itu, ya kita siap lanjutin, tapi kalau gaya ngomong udah nakutin gini, kayaknya nggak pengen dilanjutin nih, saya bilang. Oke, kita jalan aja dulu. Jadi datang risk assessment, semua kita penuhi. Kami sendiri sebagai tim promosi berkandang di Stadion Teladan Medan bersama PSMS Medan, kita lolos secara verifikasi. Tapi tiba-tiba keluar pengumuman Liga 2 nggak dilanjutin. Alasannya adalah, pertimbangannya adalah klub-klub yang minta. Nah disinilah sempat menyeruak soal isu surat palsu itu. Dan saya juga tanda tangan saya dipalsuin waktu itu. Ada beberapa teman-teman. Tanda tangannya Bang Effendi dipalsukan? Dipalsukan bahwa saya ikut dalam kesepakatan 20 klub yang pengen Liga ini berhenti aja gitu kan. Nah, saya sempat bingung kapan saya tanda tangan gitu. Kesepakatan kita waktu itu adalah ada dua kubu. Ada yang pengen lanjut, ada yang enggak. Tapi oke lah. Saya ingin kembali lagi kepada LIB dan PSSI. Mereka ini kan diberi mandat untuk menjalankan kompetisi. Jadi dalam pikiran kasar saya gini aja deh. Kalau yang nggak sanggup, ya udah nggak usah ikut. Kamu harus terima konsekuensinya ya, degradasi gitu. Yang sanggup lanjutin gitu. Kenapa ada pertimbangan? Karena nggak sanggup, ya udah ya kita nggak sanggup semua gitu loh. Dan kemudian efeknya ke Liga 1 bagaimana? Ya mending Liga 1 berhenti juga, biar kita stop semua, mulai lagi nanti musim baru gitu loh. Kenapa Liga 1 berjalan, Liga 2 berhenti? Jadi muncul dalam pikiran kira, jangan-jangan ini pesanannya Liga 1 nih supaya nggak ada yang degradasi, kan yang terancam degradasi banyak juga. Jangan-jangan ini memang biar Liga 1 selamat gitu. Selamat ya kan? Gitu loh. Jadi salah satu hal yang menurut saya paling gila dari sini adalah tadi sempat tersebut soal pemalsuan tanda tangan. Dan pemalsuan tanda tangan itu bukan hal yang paling gila dari antara semua skema kita bicarakan seperti ini. Mas Akmal, ini memang tadi kan Mas Akmal udah bilang nih, banyak hal yang lucu-lucu lah di dalam bola Indonesia ini. Tapi memang kompetisi yang nggak ada naik turunnya ini itu ngaruh ke sporting integrity-nya tuh gimana kira-kira? Pasti lah, ini dagelan kalau menurut saya. Ini dagelan yang dibuat oleh PSSI. Kenapa ya? Karena tadi ekosistem sepak bola kita ini nggak sehat. Mau-maunya saja gitu. Kalau tadi saya bercanda, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi kecuali hanya Tuhan yang tahu. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Tiba-tiba Liga 2 dihentikan gitu. Padahal LIB itu diciptakan, dibentuk itu untuk jalanin kompetisi, bukan untuk memberhentikan kompetisi gitu kan. Ini kan perusahaan. Ya perusahaan ini harus menjalan. Oke, dia mengaku kita nggak punya uang cash flow yang cukup untuk hutang. Ini kan perusahaan. Nanti bisa kemudian perusahaan ini di tahun berikutnya bisa bekerja lebih efektif lagi sehingga mendatangkan keuntungan kan seperti itu. Bukan tiba-tiba menghentikan kompetisi. Nah, ketika kompetisi ini dihentikan, ini cacat hukum menurut saya kan, melanggar statuta PSSI, melanggar regulasi kompetisi, dan bisa jadi FIFA itu turun tangan untuk melihat sepak bola kita ini. Kenapa kok tiba-tiba ada kompetisi yang dihentikan gitu. Nah, permasalahan utama di sepak bola kita kan ini karena dari awal memang sistemnya tidak berjalan dengan sehat. Ada kan 5 aspek klub profesional, finansial, infrastruktur, legalitas, SDM, dan aspek sporting. Nah ini kan nggak diukur dari awal ketika liga dimulai kan, semua jalan aja. Ada yang punya klub punya utang dikasih jalan, klub nggak punya duit dikasih jalan, tengah jalan collab jual dengan bandar gitu kan. Nah ini kan yang problem-problem ketika ada orang-orang baru masuk dengan pemahaman sepak bola modern karena belajar dari ada yang di Eropa, dari Madrid, dari Barcelona dan sebagainya. Ini kan biasanya kita ngomongin dalam level
government nih. Iya. Pernah terpikir nggak sih hal kayak gini juga ada dalam sepak bola gitu? Sebenarnya kalau mau jujur ini nggak mengagetkan kan. Tinggal seberapa berani kita untuk mengungkapkan. Mungkin Mas Akmal keberaniannya udah di level 100. Udah paripurna kalau udah Mas paripurna Akmal, gitu untuk membuka ini gitu. Tapi bohong lah kalau kita semua nggak tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan sepak bola Indonesia gitu. Gak mungkin lah kita nggak pernah juara sama sekali. Apa sih yang kurang? Misalnya oke lah kalau misalnya SDM kita kurang baik. Tapi masa dari 270 juta rakyat Indonesia kita nggak bisa 1 orang, 11 orang kita hasilkan main bola dengan baik. Gak usah level di Piala Dunia deh, menang Piala AFF sekali aja masa kita nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang salah dan kayaknya dengan apa yang terjadi ini masalahnya memang manajemen yang buruk gitu kan. Bahwa ada Liga 2 diberhentikan di tengah jalan aja itu bermasalah. Bayangin kalau kita investasi ya pakai uang kita sendiri gitu kan. Kita investasi udah susah kayak kasusnya Atta Halilintar. Dia udah sedikit lagi menggapai promosi, tiba-tiba liganya diberhentikan. Kalau begitu ini kan berarti nggak ada kepastian hukum kan. Ini tuh kacau bukan hanya dari segi sepak bola, kacau juga untuk orang yang ingin investasi di sepak bola kita. Secara industri buruk, ya kan? Secara industri buruk. Jadi setiap orang, benar, jadi setiap orang kayak Bang Effendi, kayak Atta Halilintar dan berbagai macam orang lainnya yang mau mengeluarkan uang untuk membangun nih SDM kita. Ini kan bangun dari bawah loh, dari Liga 2. Itu merasa sia-sia, udahlah mending kita tarik duit kita keluar aja. Orang kita juga nanti nggak ada kepastian hukum. Sepak bola Indonesia itu NPWP. Nomor piro, wani piro. Wani piro. Saya mau ke Mas Joy. Kita tahu ya Mas Joy, saya dari udah lama nih lihat Mas Joy selalu memberikan analisis dan komentar. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibenahi. Tadi Mas Joy sudah menggarisbawahi selama orang-orang yang lama itu masih ada di sana itu tidak bisa berubah. Masalahnya mereka tuh nggak pernah tergantikan juga gitu Mas Joy. Dari zaman saya kecil Mas Joy sampai sekarang masih sama gitu. Jadi Mas Joy sebagai orang yang terus menyuarakan soal ini, mengadvokasi, apa sih yang harus dilakukan untuk membenahi sebenarnya langkah politik seperti apa yang harus terjadi? Saya kira Pange tadi kita dengar 2 kata kunci ya. Yang pertama dari teman kita Karo itu yang dipalsukan tanda tangannya. Saya rasa itu bisa menjadi awal dari menggugat PSSI secara hukum ya. Tentu saja dengan hukum PSSI yang tercantum dalam Kongres dan statutanya. Dan tadi Akmal juga membongkar tentang ada pengaturan soal wasit, pengaturan soal hasil dan macam-macam. Saya rasa kita bisa memulai dari sana karena selama ini kan mafia ini kan siapapun calon ketua umum dari saya masih gondrong itu selalu ngomong akan memberantas mafia kan, tapi tidak pernah ada actionnya yang betul-betul nyata gitu ya. Dan saya dengar tadi Pak Erick Thohir juga mengatakan demikian, Pak Lanyala juga dalam kampanyenya di media sosial mengatakan demikian. Nah, saya rasa mulai dari Karo United yang dipalsukan tanda tangannya, lalu ada Akmal kalau punya data, saya rasa kita bisa mulai dari sana untuk mengeliminasi orang-orang yang ada di Esko sekarang ini. Mereka sudah tangannya berlumuran darah kasus Kanjuruhan, tidak pernah mengaku salah, mereka dari dulu selalu punya masalah dengan pengaturan hasil, pengaturan skor, mengatur wasit, mengatur promosi dan degradasi. Ini menurut saya sangat memalukan dan ini harus menjadi titik awal dari pembenahan sepak bola secara nasional dan dimulai dari Federasi PSSI atau Asosiasi PSSI yang memang brengsek. Ya, brengsek dari sejak zaman Nurdin Halid lah kalau saya hitung ya udah mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Memang orangnya itu juga. Baik. Jadi Pange kalau disuruh apa ya, saya rasa memang voters pegang peranan ya. Baik. Dan saya rasa klub harus kompak. Kalau Asprof saya nggak bisa pegang karena dari dulu mereka memang hanya butuh duit ya. Hanya datang ke kongres itu butuh uang sakunya saja. Mereka tidak mikir sepak bola sama sekali. Saya yakin betul hal itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Joy. Ini saya rasa keempat tamu kita nih malam ini menggelora semuanya, berapi-api nih. Kita akan lanjutkan obrolan berapi-api kita setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kasih Paham.